Sampun, Pak. Mohon, baik. Ujian atas nama Pak Nur Ahmad Agung dimulai. Eh, Oke, Oke, monggo Bu. nggih. Pak Nur Ahmad siap nggih? Nggih, Bu, insyaallah siap. Silahkan Pak Nur. Disebutkan teori belajar yang digunakan untuk menyusun modul ajarnya Bapak. Teori Modul ajar. belajar. Nggih, modul ajar yang saya gunakan, saya menggunakan yang pertama Teori yaitu belajar. Teori nggih, belajar. nggih, teori behavioris, Bu. Saya menggunakan teori behavioris, Ya. yaitu teori yang menekankan adalah perubahan tingkah laku serta didik. Yang kedua, saya menggunakan konstruktivisme. Teori konstruktivisme yaitu peserta didik membangun atau membuat pengetahuannya sendiri, Bu. Selanjutnya saya juga menggunakan teori kognitif atau pengetahuan. Jadi peserta didik atau yang dilihat itu dari proses belajarnya, bukan dari hasilnya, Bu. Selanjutnya kontekstual, yaitu teori yang terjadi di lingkungan atau di sekitar peserta didik, Bu. Selanjutnya ada teori humanistik. Humanistik yaitu teori memanusiakan manusia. Sudah, Bu. Yang lainnya nggak ada? Ya, nanti belajar lagi teori-teorinya ya. Nggih, Bu. Baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang ada di modulnya Bapak sebutkan satu saja. Tujuan dari yang modul saya buat yaitu peserta didik bisa menunjukkan cara berbagi atau zakat dengan baik. Ya. Kemudian alur tujuannya ATP-nya ya, Bu. Alur tujuan pembelajarannya yaitu ya. saya memberi stimulus atau memberi tes pemantik, Bu. Pertama sebelum pembelajaran untuk memberi pemahaman kepada peserta didik sebelum memasuki materi. Selanjutnya saya akan menggunakan PBL, yaitu permasalahan dalam pembelajaran. Jadi saya akan memberikan masalah dan nanti saya akan membuat kelompok peserta didik untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalahnya, Bu. Baik. Di sini Bapak menggunakan pendekatan apa? Menggunakan Pendekatan pembelajaran. pendekatan. Bapak pakai PowerPoint enggak di sini? Pakai, Bu. Ya, itu namanya pendekatannya dengan tek apa? Teknologikal apa teruskan? Oh, TAPJK, Bu. Iya, Bu. Ya, Teknologi, ya, pedagogi, dan ya. konten knowledge, Bu. Eh, Selanjutnya dari modul ajarnya, materinya apa materi ajarnya? Zakat, zakat fitrah, Bu. Zakat. Ya. Nah, untuk mengakses atau menilai dari materi yang sudah diajarkan, itu Bapak menggunakan HOTS enggak? Menggunakan instrumen asesmen HOTS enggak? Ya, saya menggunakan dua asesmen, Bu. Pertama, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif yaitu sebuah permasalahan atau soal di awal pembelajaran, dan asesmen sumatif yaitu di akhir pembelajaran, Bu. Jadi buat Eh, mengevaluasi. Asesmen di awal itu diagnostis berbeda ya dengan formatif. Ya Pak ya, perlu diingat. Iya, Baik, iya. yang saya tanyakan tadi kan asesmen yang berorientasi HOTS. Contohnya, contohnya ya soal yang Bapak buat yang
Soal HOTS itu seperti apa? Satu saja. HOTS itu berarti tingkatan tinggi Bu ya. Jadi peserta didik bisa membedakan zakat fitrah dengan zakat mal begitu. Ataupun peserta didik bisa Oh, kalau membedakan itu seberapa? Membedakan itu se C1, C2, C3, C4, C5, C6 se membedakan. C2 kayaknya. Ya, C2 itu masuk HOT apa enggak? Tidak sih. Ya, berarti itu Maksudnya lots. low. Kalau yang HOTS itu kan berapa? C Project Bu. berapa? Ya, C5 project ya, membuat. ya betul. Dari materi zakat itu kalau dibuat HOTS apa? Coba yang misalnya menginternalisasi dalam diri peserta didik itu apa? Perilakunya. Itu berarti apa? Peserta 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 didik bisa didik, mencontohkan ya itu ya Pak ya. dengan menggunakan Jadi kalau yang tadi kan hanya membedakan. Y. Baik, selanjutnya proyek P5 PPRA-nya apa? Tema saya yang saya buat PBLA yaitu gaya hidup berkelanjutan Bu, temanya Bu. Topiknya penggunaan sampah Bu, atau pengolahan Terus sampah. dibuat apa itu? Jadi project P5 saya yaitu saya akan memberikan atau projectnya yaitu mengolah sampah untuk lingkungan sekolah ataupun di lingkungannya peserta didik Bu. Mengolah sampah yang organik apa anorganik? Anorganik Bu, seperti plastik yang susah diuraikan Bu. Dibentuk menjadi Ya, jadi proyek saya itu jadi membuat seperti umpama membuat botol itu dibuat tempat vas bunga Bu. Bu Jadi Nur kayak Fitri keluar. Ya, baik. Selanjutnya judul PTK-nya apa, Pak? judul PTK saya peningkatan hasil belajar mata pelajaran PABB elemen akidah akhlak materi indahnya berbagi dengan menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya Bu. PSD 2 Baik, di PTK ini nanti rencananya berapa siklus, Bapak? siklusnya 3. Ya, apakah sudah bisa ditentukan harus tiga? Ya nanti di apa itu didefinisi lagi Bu. Oh, siklusnya siklus kan anu ya Bu, apa itu susunan PTK-nya ya Bu ya. eh Bukan. Ya, siklus itu apa ya? Sistem yang memang harus dilakukan dalam PTK itu yang terdiri dari 4 tahap dan itu berupa apa saja nanti akan muter terus sampai itu ketuntasan ataupun kriteria ketercapaiannya itu bisa tercapai gitu dan akan berhenti setelah tercapai gitu Pak. Oh ya. Ya, Sik, coba sik, siklus PTK siklus itu saya seperti yaitu sistem. Ya, ya yaitu saya akan mengidentifikasi masalah dulu Bu. Saya akan mencari masalah apa benar peserta didik ini bermasalah dalam materi atau yang tema yang saya angkat Bu. Terus kemudian saya akan merumuskan masalahnya Bu. Apa dari sekian siswa apakah benar ini mengalami kekurangan atau kurang paham atau mengerti arti dari berbagi itu. Terus saya akan melanjutkan di siklusnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan saya yaitu untuk peserta didik, untuk guru ataupun untuk sekolahan dan masyarakat. Manfaat penelitiannya juga buat untuk siswa, guru dan masyarakat juga. Jadi bisa berguna untuk banyak orang, bukan untuk siswa saja Bu.
Kemudian Baik. di bab Saya luruskan dulu, siklusnya bukan itu ya. Siklus itu nanti di sini, Pak. Di pelaksanaannya ya, di metodenya. oh, Jadi ya. terdiri dari 4 tahap. Dari perencanaan, apalagi Perumusan masalah, Bu. bukan. Itu kan di latar belakang kalau masalah di metodologi. Coba nanti belajar lagi ya, cari Iya. siklus dalam PTK isinya apa saja. Iya, Itu Bu. ya, Pak ya. Ya, saya Iya, Bu. kira cukup untuk Pak Nur Ahmad. Waktu saya Untuk sama. kembalikan ke Prof. Miftah. Nggih, baik Pak Nur Ahmad Agung. Iya, Pak. Pak Nur Ahmad Agung itu bisa membaca hadis mengenai akhlak. Tentang akhlak, Pak. Ya, hadis tentang akhlakul karimah. Belum hafal, Pak? Belum apa, Pak? Belum hafal. Coba saya bunyikan, nanti ditulis ya. Iya, Pak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Coba dituliskan. Loh, inama apa tadi, Pak? Lupa. Inama bu'isu Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. ini, Pak. Agak turun dikit ya. Ya segitu. Tuh. Oke. Kok hilang-hilang, Pak? Udah. Oke, kurang sedikit ya, masih kurang. Iya. Enggak, ya sudah terlihat, tapi kurang betul sedikit ya. Oke. Baik, sekarang membaca Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 12-13. 12 Pak ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sadaqallahul alim. Ya, baik Pak Nur Ahmad Agung, agar belajar lagi ya teori-teori pembelajaran apa-apa yang ada di dalam modul ya, dipelajari untuk persiapan UP dan juga untuk menjadi modal guru profesional nggih. Baik, ujian atas nama Pak Muhammad Agung dinyatakan selesai. Boleh meninggalkan room, diundangkan Bu Nur Fitri. Kadernya kula pamit ya Pak. Matur suwun Pak. Bu Penny matur suwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.